Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar bersama Pak Arvin dalam media YouTube menggunakan e-book buku tema 2B. Langsung saja, siapkan bukunya dan mari kita mulai. Di pagi ini, kita akan membahas pelajaran 5. Mari kita buka dan simak halaman 67. Sudah anak? Setelah bermain di rumah teman, hendaknya menjaga kerapihan rumah teman, yang merupakan tanggung jawab bersama. Sekarang, coba kita lihat kondisi dapur rumah Raka setelah memasak. Sekarang coba kita lihat, dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan memasak. Cika, Ino, dan Raka pun ikut membantunya. Dalam percakapan ini terdapat ungkapan terima kasih dan tanggapannya. Mari kita simak dan tulis ungkapan-ungkapan tersebut pada buku tulis tema kalian. Sudah siap? Ino berkata, "Terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar." Ibu Raka pun menjawab, "Terima kasih kembali Ino." Cika pun berkata, "Lain kali ajarkan cara memasak lagi ya Bu." Ibu Raka menjawab, "Baik, Ibu senang mengajari kalian memasak." Sesudah menulis, mari kita tentukan sikap terpuji ketika di rumah teman dan sikap tidak terpuji ketika di rumah teman. Pada halaman 68. Nomor 1. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam itu merupakan sikap terpuji atau tidak anak-anak? Ya. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam termasuk sikap terpuji. Berarti kita beri tanda. Nomor 2. Berteriak memanggil teman dari luar pagar. Itu termasuk sikap terpuji tidak? Ya, betul. Itu tidak termasuk sikap terpuji. Itu adalah sikap tidak terpuji. Ya. Sekarang lanjut nomor 3. Nomor 3 ini menyapa anggota keluarga temanmu yang kamu jumpai. Nah, ini merupakan sikap yang mana? Ya, betul. Ini merupakan sikap yang terpuji. Nah, sekarang nomor 4. Membuat janji dengan teman sebelum datang. Nah, kira-kira apa ya? Ya, betul. Itu adalah sikap terpuji. Nah, sekarang nomor 5. Pamit ketika hendak pulang. Termasuk sikap apa? Terpuji atau tidak terpuji? Ya, betul. Itu merupakan sikap terpuji. Di rumah teman, kita harus pamit ketika pulang. Ya, itulah contoh sikap terpuji dan tidak terpuji ketika kita di rumah teman. Suatu hari, Raka membantu mendorong belanjaan milik ibunya. Itu merupakan pengalaman Raka membantu mendorong dan menarik kereta belanja. Nah, pengalaman itu merupakan kegiatan mirip dilakukan dengan olahraga di sekolah. Murid-murid berlatih menarik dan mendorong secara berpasangan. Namun, latihan ini dapat dilakukan secara berkelompok. Latihan secara berkelompok harus dimainkan dengan jumlah anggota kelompok yang sama. Setiap kelompok harus bekerja sama, mengeluarkan tenaga yang sangat keras dan tidak kalah. Ini yang disebut berlatih tarik tambang. Setiap benda memiliki kegunaannya. Saat kita berlatih tarik tambang, murid-murid menggunakan
tali tambang karena terbuat dari serat kasar, sehingga tali tambang menjadi kuat dan tidak licin saat ditarik. Berbeda ketika tali itu terbuat dari besi, tentu akan berat dan licin. Sekarang mari kita cari tahu bahan dan sifat benda berikut. Ayo kita sekarang pergi ke jembatan. Oke, sekarang kita sudah berada di jembatan. Kita coba lihat siapa yang pernah ke jembatan seperti ini. Ya, kalian pasti pernah ke jembatan kan? Pernah melaluinya dengan mobil atau motor. Kita sekarang lihat jembatan ini terbuat dari apa. Ya, ini kita lihat jembatan ini terbuat dari besi. Kenapa jembatan ini menggunakan dari besi? Karena besi ini memiliki sifat yang kuat dan keras, sehingga jembatan ini dapat mampu berdiri kokoh dan dapat kita lalui. Coba bayangkan jika jembatan ini terbuat dari daun. Nah, apakah bisa dilalui? Tentu tidak bisa. Karena sifat daun itu ya tidak kuat, mudah robek dan sangat tipis. Itulah sifat daun. Nah, maka dari itu jembatan ini terbuat dari besi. Sekarang kita sudah tahu bahan dan sifat dari jembatan ini. Mari kita pergi lagi menuju gambar berikutnya. Gambar apa coba ini? Ya, sudah berada di akuarium. Betul, kita berada di akuarium. Siapa yang punya akuarium? Hebat. Berarti kamu pecinta binatang, khususnya binatang ikan. Mari kita lihat, terbuat dari apakah akuarium ini? Ya, betul. Akuarium biasanya terbuat dari kaca. Mengapa demikian? Karena sifat benda kaca ini yang utama adalah tembus pandang. Ini karena tembus pandang, kita bisa menaruh ikan-ikan hias yang sangat cantik-cantik agar dapat dilihat dari luar. Bagaimana kalau kita membuat akuarium dari balok kain? Apa yang terjadi? Apakah kita bisa melihatnya? Apakah kita bisa melihat ikan di dalamnya? Tentu tidak. Maka dari itu kita menggunakan kaca yang memiliki sifat tembus pandang. Selain memiliki sifat tembus pandang, bahan kaca memiliki sifat yang mudah pecah. Maka dari itu kita selalu hati-hati dalam membawanya ataupun ketika kita ingin menaruhnya. Itulah sifat dari benda kaca yang kita gunakan untuk membuat akuarium. Ya, sekarang kita tahu sifat dan bahan dari benda-benda yang kita temui seperti jembatan, akuarium. Kita sudah tahu bahan dan sifat dari bahan tersebut. Mohon dari Pak Afif, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pembelajaran ini dapat kita pahami dan kita amalkan sebaik-baiknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.